Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat ini tentu kita sering mendengar, tidak asing lagi bagi kita karena kita selalu mengucapkannya di dalam setiap keadaan, ya, setiap harinya. Baik itu ketika sedang sholat, ketika kita sedang berzikir kepada Allah, ataupun ketika sedang azan. Nah, kalimat syahadat ini memang sering kita ucapkan, bahkan kita sangat hafal, fasih dalam mengucapkan kalimat ini gitu. Namun demikian, sejauh manakah kalimat ini dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kalau kita melihat umat Islam saat ini sudah terpengaruh dengan budaya jahiliyah, cara hidup barat, ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak sedikit dari umat Islam ini yang masih melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan perintah-perintahnya. Ini adalah wujud seseorang yang tidak memahami syahadat yang dibacanya dan tidak mengerti makna syahadat yang sebenarnya. Padahal kalimat syahadat ini mestinya kita pahami dengan benar, karena di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. Dengan syahadat, kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia maupun di akhirat. Syahadat adalah sebagai kunci kehidupan dan tiang agama Islam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memahami makna syahadat ini. Karena syahadat itu merupakan pintu masuknya ke dalam Islam, gitu, pintu masuk ke dalam Islam. Ya, syahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. Kesempurnaan iman seseorang tergantung kepada pemahamannya dalam syahadatain. Nah, sangat penting tentunya bagi kita ini untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan syahadatain ini. Karena manusia akan berdosa akibat dari melalaikan pemahaman dan pelaksanaan dari syahadatain ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jadi dalam kalimat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat itu artinya mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa tidak konsistennya sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya itu adalah perbuatan dosa. Karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar, kecintaan, ketaatan, dan rasa takut hanya kepada Allah semata. Maka bila seorang muslim tidak menunaikan sholat, tidak menutup aurat, terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis, hal ini sikap tidak konsisten dengan pernyataan la ilaha illallah. Karena dengan sikap seperti itu, cinta, taat, dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah, tetapi kepada hawa nafsunya sendiri. Janganlah kita ini menjadi orang manusia-manusia yang sombong. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Ya. Yang dimaksud dengan menyombongkan diri di sini adalah ketika diperdengarkan kalimat la ilaha illallah, bukan semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya, tetapi yang dimaksud adalah substansinya, yaitu hanya taat, takut, dan cinta kepada Allah. Karena itu, kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. Seperti tidak mau mengerjakan sholat, tidak menutup aurat, tidak menjauhi pergaulan bebas, berkhalwat dengan yang bukan mahramnya, gitu, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus maksudnya mengikuti tauladan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu merupakan tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Dan aktivitas hidup orang yang beriman kepada Allah hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita benar-benar mencintai Allah, ikutilah Rasul. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi seluruh aktivitas hidup manusia secara individu, masyarakat, dan negara mesti ditujukan hanya kepada Allah saja. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Jadi makna la ilaha illallah adalah penghambaan kepada Allah dan Rasul yang diutus dengan membawa ajaran tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seluruh anggota badan kita dimulai ujung kepala sampai ujung kaki dan seluruh persendian untuk mengabdi hanya kepada Allah saja. Islam itu adalah satu-satunya syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dicampur dengan syariat yang lain. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah jadikan kita ini berada di atas syariat peraturan, ya. Kita ini di dalam agama Islam ini ada aturannya, gitu. Kita hidup ini diatur oleh agama. Jadi kita tidak bisa hidup seenaknya kita, semaunya kita sendiri. Maka oleh karena itu ikutilah syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita ini mengikuti hawa nafsu setan, gitu. Atau mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama ini, gitu. Dan juga kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, tidak bercerai-berai. Nah, karena yang demikian itu diperintahkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena syahadatain ini sebenarnya mampu mengubah manusia dalam aspek keyakinannya, pemikirannya, maupun jalan hidupnya. Perubahan itu juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu ataupun masyarakat. Umat dahulu ketika menerima syahadat langsung berubah, sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai, yang kufur menjadi beriman, yang bergelimang dalam maksiat itu menjadi takwa dan abid, yang sesat dapat hidayah, masyarakat yang tadinya bermusuhan jadi bersaudara di jalan Allah. Sudah seharusnya umat di zaman sekarang ini pun bisa seperti umat dahulu, yaitu menjadi orang yang lebih baik. Ketika kita memahami syahadatain ini, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat rambut kebaikan. Keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarah kebaikan.
Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya, orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Seperti hadis beliau, Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, aku telah mengira, ya Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini yang lebih dahulu daripada kamu, karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadis ini. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwa. Nah, hadis riwayat Bukhari. Semoga kita dapat memahami dan mengaplikasikan syahadat ini dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.